Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat hidayah karomahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Pentingnya kita mempelajari hakikat Allah adalah dengan mentadabur diri kita. Tiadalah yang dijadikan dan dihalalkan bagimu melainkan mengenal hakul mubin pada dirimu, mengenal kenyataan diri yang pasti dan nyata. Sebagaimana Allah telah mewahyukan kita pada masa-masa yang telah ditetapkan oleh Allah terdahulu sampai sekarang, bahwasanya kita menyadari kembali tentang sifat usul bagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperjalankan rohani kepada Allah adalah tujuan awal. Dikatakan tujuan awal itu adalah mengenal awalnya diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang bisa mengimani dirinya kalau dia tidak mengenal usul daripada sifat bagi dirinya sendiri. Berpedoman kita kembali kepada himbauan Allah dalam qudsinya, Alaina mayini jini wa qad khalaqatuka min qablu wa lam tahu syai'iyya. Aku telah menjadikan mereka dahulu manusia itu, sedangkan waktu itu dia belum menjadi sesuatu apapun. Inilah jamaah, kenapa seorang manusia itu bisa menerjemahkan ketuhanan? Kenapa manusia bisa menceritakan di saat Tuhan itu masih wujud, belum dia menjadi Tuhan? Kenapa manusia bisa memberikan kesaksian terhadap sedikit pun gerak-gerik Allah di saat dia sendiri sampai saat ini? Kenapa juga manusia bisa menyatakan
bahwasannya dia adalah pokok utama, objek utama tentang Tuhan. Dan dari mana manusia itu mendapatkan kerahasiaan Allah itu? Jadi kalau kita pikir-pikir, siapa kita ini sebenarnya? Kok kita bisa tahu semuanya? Bahkan ada yang pura-pura tahu karena dia tidak tahu, karena melihat orang lain tahu. Dari dia berpura-pura sampai dia bersungguh-sungguh, dia tidak ingat lagi kalau dia berpura-pura. Tapi kenapa juga tetap bisa? Inilah yang dikatakan perjalanan rohani tadi. Kalaulah kita paham siapa kita di usul diri kita, mungkin tidak aneh bagi kita untuk menemui Tuhan dalam ibadah. Tapi kalau kita tahu hanya kita sudah menjadi rohani, maka kita terjebak dengan suatu hakikat yang mana kita harus belajar. Tapi kalau kita tahu dikala kita sebelum menjadi rohani, maka suatu keindahan perjalanan ini bukan satu kesulitan, karena yang diukir Allah itu hanya diri kita. Untuk itu para jemaah, kita harus kembali berpikir jati diri kita sebenar-benarnya, yaitu sebuah wujud yang sudah ada sebelum semua ada dan belum berwujud apa-apa kita ini. Tapi kita sudah ada. Alainnya mahyinuna wa qad khalaqtika min qablu wa lam tahu sa'iyya. Sudah ada engkau dulu sebelum semua ada. Tapi yang sudah ada itu apa? Sebuah wujud yang belum berupa apa-apa. Apa wujud itu? Inilah yang dikatakan kodrat yang harus kita capai. Kalau hanya kita masih bergelut di bidang sifat dan zat, batin, itu sifatnya masih berwujud daripada tauhid. Tapi kalau kita sudah menuju tauhudun, bagaimana kita dijadikan sebelum semua terjadi? Kita ingat kembali. Pada saat ini saya akan mengajak jamaah untuk berpikir apa yang dikatakan oleh orang yang sering dikalamkan oleh sebagian umat, yaitu tentang sebuah kodrat bernama sufi. Siapa betul sufi itu sebetulnya? Dari mana sufi itu terjadi? Dari mana munculnya sufi itu? Bagaimana wujud sufi itu sebetulnya? Dan apakah sufi ini orang atau tidak? Umat atau tidak? Tuhan atau tidak? Orang awam selalu mengatakan sufi itu beranggapan orang yang berdiam di gunung sendiri, gak mau masuk rame-rame dengan orang lain. Sebagian berpendapat sufi ini orang yang tidak mau makan hewan. Apapun yang berupa binatang dia tidak mau makan. Sufi ini adalah orang yang tidak butuh dunia. Macam-macam pendapat orang-orang yang awam. Sufi adalah makhluk yang sangat unik,
Sufi itu manusia yang sangat antik,